Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, udah komplit belum nih? Belum Pak, baru 10 orang. Baru 10 orang. Ya wes, kita tunggu. Nah nih, kelompok 3 mana nih? 1, 2, 3.
Halo, mana kelompok 3? Sudah siap belum? Iya Pak, baru saya Pak. Yang lainnya belum Wih, pada masuk Pak. luar biasa nih. Memang hebat loh ini. Kayaknya masih di jalan ya. Iya Pak, masih pada di jalan katanya tadi di grup. Saya kira Leoni itu lah perempuan, katanya laki-laki. Si Fahrur mana Fahrur? Fahrur Rohim. 1, baru Leoni, baru Salsa, belum. Singgih, ada nggak Singgih? Singgih belum ada. Refki. Tambah 3 kan Refki. Refki Setiawan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Mas Reza sudah ada. Siapa nih? Baru sendirian itu. Baru Leoni sendiri, Singgih belum ada. Fahru Rohim kemana Fahru Rohim? Belum muncul. Iya Pak, belum. Nah itu Fahru Rohim sudah mulai muncul tuh. Kemudian hilang lagi tuh. Tegar Beriman. Satu, 2. Itu Ridwan sudah, Leoni, Farur. Siapa lagi nih? Fahru Rohim kok bintang? Orangnya ada di mana? Di sini, Pak. Lagi mandi. Enggak, Pak. Liatin wajahnya itu, Mas Fajar pengen lihat. Ganteng ini, Pak. Ganteng. Wih, Ada di sana di kau. Ternyata ada di pojokan rumah dia. Ini untuk pilihan ganda itu Fahru Rohim itu paling hebat itu. Hanya salah 4. Dia pinter yang udah diconteng-contengin dipilih. Ya. Ayo yang lainnya mana?
Udah berapa orang, Mas Leoni? Kelompok 3. Baru 2 orang, Pak. Baru 2 orang. Yang dekat nggak rumahnya? Disamperin. Jauh-jauh, Pak. Ya wes, kita mulai aja ya sambil nunggu temennya ya. Nanti karena ini waktunya sudah 22 menit lewat, nanti habis waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan yang saya banggakan. Malam hari ini seperti biasa, ya ini kita tugas negara ya, menuntut ilmu ya, dan memberikan ilmu itu tugas negara, ibadah. Jadi tadi siang kerja, malam ibadah, menuntut ilmu itu harus ibadah. Nah, hari ini bagian kelompok 3 untuk presentasi. Jadi kelompok 3 ini kemarin pertanyaannya ke kelompok 2 dan kelompok 1, nanti gantian kelompok 1, 2, dan 4, 5 bisa bertanya ke kelompok 3. Di mana hari ini kelompok 3 akan menyampaikan yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Ya, yang mau disampaikan oleh Mas Leoni dan kawan-kawan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar kita ini diberi kelancaran dan diberi keberkahan oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi saya melihat rekan-rekan ini perkembangannya udah bagus nih. Jadi ternyata kalau presentasi ya Pancasila ini bagus-bagus. Semoga tingkah laku kita juga seperti yang dipresentasikan dan dapat nanti disampaikan ketika rekan-rekan sudah terjun ke masyarakat mulai sekarang dan selanjutnya. Nah, untuk itu dipersilahkan Mas Leoni, kemudian Rifki, Fahru, Rohim, Salsa, dan Singgih untuk menyampaikan paparan ya, presentasi ya, yang telah disusun. Nah, nanti kita nilai itu. Ya yang nggak hadir, kalau nggak ada izin ya kita nilai. Nah, sebetulnya UTS sudah bagus-bagus hasilnya, jangan sampai jadi saya ngasih nilai itu lebih gampang gitu loh. Kalau hadirnya bagus, pas ini muncul semua, pas presentasi aktif, kemudian apa aja tanya Pancasila itu gampang kok nanyanya, ya. Kelakuan tiap hari itu bisa ditanyakan, nanti kan bagaimana latihan kita menjawabnya seperti apa. Silakan Mas Leoni. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami kelompok 3 izin di share screen ya Pak. Ya, lanjut.
Ya, di sini saya kelompok 3, terdiri dari pertama Rifki Setiawan, Faru Rohim, Salsa Dwi Agustiana, Singgi Prasetyo, dan saya sendiri Leonis Firdaus. Kelompok 3 di sini membahas judul Pancasila sebagai sistem etika. Untuk yang pertama Di akan double klik dulu, belum muncul. belum muncul, Pak. Ya, jadi PowerPoint-nya double klik. Lainnya udah muncul belum? Belum Pak, ini masih di File Ya. Explorer. Ya, masih di folder. Sebentar, Pak. Ya, oh muncul orangnya. Nah tuh, Singgih udah datang tuh. Ada temennya. Udah muncul belum ya? Nah, udah. Sudah Mas. Ya, di sini saya kelompok 3, terdiri dari Rifki Setiawan, Faru Rohim, Salsa Dwi Agustiana, Singgi Prasetyo, dan saya sendiri Leonis Firdaus akan membahas judul Pancasila sebagai sistem etika. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Faru Rohim. Silakan, Mas. Ya, baik. Saya akan membacakan tentang pengertian etika di sini. Jadi, istilah etika itu berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal. Kayak bisa juga disebut padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, dan perasaan. Dan cara berpikir. Jadi secara etimologis itu, etika itu kayak ilmu tentang segala sesuatu yang bisa dilakukan atau kebiasaan. Jadi artinya itu etika itu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Jadi etika itu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau gimana kita bersikap, tanggung jawab dari berbagai ajaran moral. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah kelompok filsafat praktis atau filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada dan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua itu ada etika khusus, yaitu yang membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Baik, slide selanjutnya. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk. Kondisi menerangkan bahwa nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Nilai itu membutuhkan pengemban untuk berada, misalnya nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi. Jadi Lacy menjelaskan bahwa paling tidak ada 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum, yaitu sesuatu yang fundamental yang dicari
seseorang sepanjang hidupnya, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri saat penginterpretasian diri dan pembentukan diri. Suatu kriteria fundamental bagi seseorang yang memilih sesuatu yang baik di antara berbagai kemungkinan tindakan. Suatu standar yang fundamental yang dipegang oleh seseorang yang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang terakhir itu suatu objek nilai. Suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai mencakup karya C, teori, ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga orang lain, dan alam itu sendiri. Jadi dengan demikian nilai sebagaimana pengertian butir kelima yaitu sebagai standar fundamental yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam bertindak maupun kriteria yang penting untuk mengukur karakter seseorang. Nilai sebagai standar fundamental ini pula diterapkan seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain sehingga perbuatannya dapat dikategorikan etis atau tidak. Namun dalam bahasa pergaulan orang sering kali mencampur adukan istilah etika dan etiket. Padahal keduanya itu mengandung perbedaan makna dan hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos, sedangkan etiket berasal dari kata etiquette. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif. Tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Jadi contohnya itu mencuri merupakan pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau kiri. Etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Ya, terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya bisa dibacakan dengan yang lain. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Itu yang kedua ada aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi yaitu pertama etika keutamaan atau etika kebajikan. Etika keutamaan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtue, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka, bekerja bersama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleransi. Yang kedua ada etika teleologis. Adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau keberadaan tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuan. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Aliran-aliran etika teologis meliputi eudeumosisme, hedonisme, utilitarianisme.
Dan yang ketiga yaitu ada etika deontologis. Adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Dan ketiga yaitu ada etika Pancasila. Adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia sebagai sang pencipta. Ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia menjadi manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan atau mitsen, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atau nasib orang lain, atas nasib orang lain. Kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak deontologis dan teologis termuat pula di dalamnya, namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat soleh, yaitu pertama, kebijaksanaan, artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal rasa kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak atau Tuhan dalam memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai hidup religius. Yang kedua, kesederhanaan, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Yang ketiga, keteguhan, artinya membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas hal menghindari penderitaan. Yang keempat, keadilan, artinya memberikan rasa sebagai wajib kepada diri sendiri dan manusia lain serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Yang keempat ada di sini pengertian nilai. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Di suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu objek. Dengan demikian, nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu adalah suatu nilai yang dapat menyertakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Penilaian itu pastilah berhubungan dengan unsur dunia indrawi manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, karsa, dan kepercayaan. Dengan demikian, nilai adalah suatu yang berharga, berguna, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan atau motivator sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Oleh karena itu, Alford mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pada 6 macam, yaitu nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Yang kelima yaitu ada hierarki nilai. Sangat tergantung pada titik dan sudut pandang individu masyarakat terhadap suatu objek. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah material. Max Shelley menyatakan bahwa nilai-nilai yang tidak sama tingginya dan luhurnya, menurutnya nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. Yang kedua, nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan, yakni jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Yang ketiga, nilai kejiwaan,
adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Yang keempat, nilai kerohanian, yaitu tingkatkan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci. Sementara itu, Notonagoro membedakan nilai menjadi 3, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bersifat rohani manusia yang dibedakan dalam 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal, atau cipta manusia. Yang kedua, nilai keindahan atau estetis, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Yang keempat, nilai religius, yaitu nilai kerohanian tertinggi dan bersifat mutlak. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran, dan kriteria sehingga merupakan suatu keharusan, anjuran, atau larangan. Tidak dikehendaki atau tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Nilai manusia berada dalam hati nurani, kata hati, dan pikiran sebagai suatu keyakinan dan kepercayaan yang bersumber pada berbagai sistem nilai. Keenam, di sini ada pengertian moral. Moral berasal dari kata mos, yaitu mores yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah, atau norma yang berlaku dalam masyarakat dianggap sesuai dan bertindak secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi, maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketujuh, pengertian norma. Kesadaran manusia membutuhkan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap suatu peraturan atau norma. Hubungan ideal yang seimbang, serasi, dan selaras itu tercermin secara vertikal atau Tuhan, horizontal atau masyarakat, dan alamiah alam sekitarnya. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudan dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Hubungan nilai, norma, dan moral, yaitu keterkaitan nilai, norma, dan moral merupakan suatu kenyataan yang seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu dan pada hidup dan kehidupan manusia. Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat, bangsa, dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang. Sebagaimana tersebut di atas, maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah laku manusia bila dikonkretkan dan diformulakan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kaitannya dengan moral, maka aktivitas turunan dari nilai dan norma akan memperoleh integritas dan martabat manusia. Derajat kepribadian itu amat ditentukan oleh moralitas yang mengawalnya. Sementara itu, hubungan antara moral dan etika kadang-kadang atau seringkali disejajarkan arti dan maknanya. Namun demikian, etika dalam pengertian tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang. Wewenang itu dipandang berada di tangan pihak yang memberikan ajaran moral. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Singgih. Mas, silakan. Ya, baik Mas, terima kasih. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila bagi sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara. 2. Terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga merusak semangat toleransi dalam kehidupan aturan umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. 3. Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. 4.
kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menjadi kehidupan masyarakat Indonesia. 5. Ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. 6. Banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika. Berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance atau bimbingan bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 3. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. 4. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dan dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. C. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai etika. 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. A. Zaman Orde Lama. Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. B. Zaman Orde Baru. Sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia berperilaku dan berakhlak mulia. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Orde Baru. Artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial pribadi memiliki emosi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri, pengakuan, dan tanggapan emosional dari manusia yang lain. Dalam kebersamaan hidup, manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntunan kebutuhan yang makin maju dan sejahtera. Tuntunan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui kerjasama dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial harus dikembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang. C. Era reformasi. Sistem etika Pancasila pada reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi, namun seiring dengan perjalanan waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. 2.
Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika. A. Zaman Orde Lama. Tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintah, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. B. Zaman Orde Baru. Tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan penyelenggara negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena korupsi, kolusi, dan nepotisme hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. C. Era reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika pada era reformasi berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. D. Pancasila sebagai nilai fundamental bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. 1. Dasar filosofis Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematik. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, hierarkis, dan sistematis. Dalam pengertian itu, maka Pancasila merupakan suatu sistem filsafat sehingga kelima silanya memiliki esensi maka yang utuh. Dasar pemikiran filosofinya adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan bangsa, kemasyarakatan, serta kenegaraan harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Titik tolaknya pada pandangan itu adalah negara adalah suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi masyarakat manusia. Nilai-nilai objektif Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya, hakikatnya, maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum, universal, dan abstrak karena merupakan suatu nilai. 2. Itu dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan. 3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hierarki tata tertib hukum Indonesia berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dan tidak dapat diubah secara hukum hingga terletak pada kelangsungan hidup negara. Sebaliknya, nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaannya bergantung dan atau terletak pada bangsa Indonesia sendiri. Hal itu dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia sebagai kuasa materialis nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian
kritik serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia. 2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat atau pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati dari bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etatis, dan religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa. Nilai-nilai Pancasila tersebut bagi bangsa menjadi landasan dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan kata lain, bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan dasolen atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau dasain. Dua, nilai-nilai Pancasila sebagai nilai fundamental negara. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas humanisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa saja. Meskipun Pancasila mempunyai nilai universal, tetapi tidak begitu saja dengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta sejarah bahwa nilai Pancasila secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa. Dengan kata lain, bahwa Pancasila memiliki khas bangsa Indonesia dan sekaligus menjadi identitas bangsa terkait legitimasi moral dan budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat nilai-nilai Pancasila mengandung 4 pokok pikiran yang merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala paham, golongan maupun perseorangan. Hal ini merupakan penjabaran sila ketiga. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini adalah penjabaran dari sila kelima. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawarahan atau perwakilan. Pokok pikiran ini menunjukkan bahwa negara Indonesia demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan sila keempat. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran dari sila pertama dan kedua. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinyatakan sebagai pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, karena di dalamnya terkandung pula konsep-konsep sebagai berikut. Dasar-dasar pembentukan negara, yaitu tujuan negara, asas politik negara, negara Indonesia Republik dan kedaulatan rakyat, dan asas kerohanian negara atau Pancasila. B.
ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya sumber hukum. Nilai dasar yang fundamental dan hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah dalam arti dengan jalan hukum apapun tidak mungkin lagi untuk diubah. Berhubung pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat nilai-nilai dasar yang fundamental, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila tidak dapat diubah secara hukum. Apalagi terjadi perubahan berarti pembukaan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam pengertian seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia, terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Di samping itu, nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu landasan moral etika dalam kehidupan kenegaraan. Hal itu ditegaskan dalam pokok pikiran keempat yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsekuensinya, dalam penyelenggaraan kenegaraan, antara lain operasional pemerintahan negara, pembangunan negara, pertahanan keamanan negara, politik negara, serta pelaksanaan demokrasi negara harus senantiasa berdasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan. Bentar Mas, istirahat biar saya gantian Mas. Ya, ngopi dulu, ngopi. Yang ketiga di sini ada makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Hal ini dikarenakan apabila dilihat satu per satu dari masing-masing sila, dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain. Makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat diputarbalikan letak dan susunannya. Namun demikian, untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila, maka berikut ini kita uraikan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan atau hak asasi manusia. Bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaan masing-masing. Hal itu telah dijamin dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar. Samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan atau ateisme. Dan yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang artinya makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Potensi itu yang mendudukan manusia pada tingkatan martabat yang tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab sinonim dengan sopan santun, berbudi luhur, dan susila. Artinya sikap, hidup, keputusan, dan tindakan harus senantiasa berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan, dan kesusilaan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kesusilaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selanjutnya dilihat penjabarannya dalam batang tubuh undang-undang. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian persatuannya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia dan bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijauhi oleh ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, paham kebangsaan Indonesia tidak sempit atau chauvinistis, tetapi menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa, serta keturunan. Hal ini sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dapat dilihat penjabarannya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan rasio atau pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong dengan itikat baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas pribadi Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang bulat dan mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, sila ini mempunyai makna bahwa rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaan ikut dalam mengambil keputusan-keputusan. Sila ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat sekaligus sebagai asas atau prinsip tata pemerintah Indonesia sebagai mana dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yaitu berkedaulatan rakyat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat. Pengertian itu tidak sama dengan pengertian sosialistis atau komunalistis karena keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Konsekuensinya meliputi A. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara dan warganya dalam arti pihak negara lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam membentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. B. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Dalam masalah ini, pihak warga lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Keadilan kumulatif, yaitu untuk hubungan keadilan antar negara, antar warga atau dengan lainnya secara timbal balik. Dengan demikian, dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan di antara keduanya, sehingga tujuan harmonisasi akan dicapai. Hakikat sila ini dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Terima kasih, cukup sekian dari presentasi kelompok 5, Pak. Materi sudah habis. Ya. Berarti berapa orang? 2 orang yang enggak itu ya? Salsa Ya, Pak. sama Rifki ya? Iya, Pak. Rifki mana? Masih ada kerjaan tadi, Pak, info terakhir. Salsa kemana? Salsa masih di tempat kerjaan juga, Pak. Belum pulang katanya. Lembur.
Ini yang membuat Leoni sendiri atau bareng-bareng? Bareng-bareng, Pak. Oke, sip. Kalau bareng-bareng. Ini lainnya mana nih? Woi. Ini lainnya monitornya off semua. Pacar lagi Ngantuk kali, makan. Pak. Tadi Fahrur suaranya kayak penyiar ini. Kayak penyiar CNN. Mana Fahrur mana? Rur izin, Hilang, Pak, tadi. Iya, izin katanya ada urusan mendadak. Lagi di rumah sakit gitu, Pak. Oh, lah, belum ditanya Fajar ini. Nanti Aduh. memang calon dosen semua harus debat. Tapi udah bagus nih. Makasih tuh presentasinya. Jadi sekarang tinggal Leoni sama si Singgi. Mana Singgi juga nggak ada. Ada, Pak. Mana? Ini, Pak. Singgi ada. Oke, berdua tuh. Iya, Pak. Ya udah, nanti kalau itu ada yang nanya, ini saya itu juga lagi flu nih. Jadinya ayo silahkan gantian tuh di debat tentang sistem filsafat, sistem etika. Nah, jadi tadi ada kata-kata etos. Makanya kalau ada kata-kata etos itu dari etika. Etos kerja apa? Silahkan, ayo Mas. Siapa yang mau nanya? Saya Pak mau nanya Pak. Ya, siapa? Ya, silakan, Mas. Saya Mas Wendy Pak. Wendy. Ntar saya contreng dulu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wendy, perwakilan dari kelompok 4. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya sehubungan dengan bergejolaknya kelompok kelompok teroris yang ada di Papua itu, menurut kalian itu etika bagaimana yang mereka anut terhadap bangsa ini? Terima kasih Pak. Ya, ada lagi. Tampung dulu tuh. Saya, Pak. Ya, Sebentar. tulis dulu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Muhammad Rifki, saya dari kelompok 4. Mau bertanya, tadi dalam slide pertama itu disebutkan terdapat etika umum dan etika khusus. Jadi apa yang dimaksud dengan etika umum dan khusus tersebut gitu, dan contoh-contohnya itu seperti apa di lingkungan masyarakat seperti kita itu gitu. Terima kasih. Baik, Mas, ditampung dulu ya. Halo, selamat malam. Malam, Mas. Ya, Mas Leoni mau bertanya, simpel aja sih. Mengapa yang dijadikan sistem etika itu Pancasila? Kenapa enggak Undang-Undang Dasar itu dijadikan Pancasila? Mungkin bisa diberikan pendapatnya atau penjelasannya, Mas. Terima kasih. Baik, Mas, ditampungnya.
Siapa lagi? Saya Pak, saya Soleh Pak. Oke, silakan. Selamat malam Mas Singgi dan Mas Leoni. Malam, Mas. Saya mau bertanya kenapa Pancasila tidak mudah diterima oleh bangsa lain? Itu aja sih Pak. Oke. Soleh. Ditulis, Mas. Dah, 3 dulu. Itu jawabannya sudah setengah jam tuh. Mas Leoni sama Mas Singgi, silakan. Mana siapa yang jawab? Yang bisa dulu, tidak harus urut. Ya, Pak. Hmm. Sebentar, Pak. Selamat malam Pak, mau menjawab mengenai etika umum dan etika khusus serta contohnya tadi ya. 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 Tadi dari pertanyaan dari Mas siapa maaf? Tegar. Oh ya, baik Mas Tegar. Untuk etika umum, etika umum adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedoman seseorang dalam bertingkah laku. Penggunaan norma ini sangat berkaitan dengan sifat baik dan sifat buruk yang terdapat di masyarakat. Terus untuk etika khusus di sini merupakan suatu penerapan dari prinsip moral di dalam kehidupan manusia. Secara khusus misalnya bagaimana seseorang mengambil suatu keputusan dan bertindak dalam kehidupannya. Untuk contohnya, mengucap salam saat bertemu ke rumah orang lain, mencium tangan kedua orang tua ketika akan beraktivitas, dan membuang sampah di tempatnya. Mungkin menurut saya itu sih Pak untuk etika umum dan etika khusus. Ya, ada tambahan Mas Leoni? Kira-kira? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, jadi tadi dari Mas Singgih itu juga betul. Tapi Mas Tegar udah ada tambahan nggak kira-kira yang ditanyakan contoh yang sederhananya apa? Umum apa, khusus apa kan? Umum itu ya berlaku umum. Khusus berlaku khusus. Nah, jadi kalau apa namanya itu yang khusus itu apa, yang umum itu apa. Nah, dari Mas Leoni ada tambahan belum? Mas Singgih. Karena ini kelompok tinggal 2 orang itu. Lainnya nggak ada. Ayo yang jawab sendiri. Untuk yang etika umum dan khusus tadi udah cukup atau belum ya Pak? Ya, Mas Tegar gimana tuh? Sudah aja sih Pak. Iya cukup. Nah, maksudnya apa cukup? Udah cukup dipahami. Contoh yang sederhana apa? Kan tadi contoh.
Banyak contohnya. Tadi Mungkin menghormati itu umum sopan atau khusus? santun mungkin, Pak. Ya, Mungkin sopan sopan santun. santun itu umum atau khusus? Pak. Umum, Sopan Pak. santun umum. Nah, Menghormati kalau orang lain mungkin, Pak. menghormatin orang lain itu umum atau khusus? Umum. Umum. Nah, apalagi? Apa ya? Jangan, Mungkin bisa saya bantu tambahkan untuk contohnya, Pak. ya, Mas. silakan. Untuk etika umum itu ada beberapa contoh untuk menghormati orang lain. Menghormati tentu tidak ya harus hormat gitu ya. Untuk menghormati itu dalam arti kita menghargai lah orang. Maksudnya kita kan dari Indonesia berbeda-beda agama, itu yang pasti sudah jelas. Agama, suku, budaya itu kan beda, tapi kita saling menghormati gitu. Terus yang kedua, kita jangan berbuat semena-mena. Maksudnya semena-mena itu karena kita hidup di negara Indonesia, negara hukum, kita hidup di negara hukum. Jadi kalau bisa kita hidup itu dengan etika, karena di setiap langkah kita ada etikanya itu. Terus bicara yang sopan kepada orang lain. Kalau di Jawa itu kita punya beberapa tingkatan bahasa untuk kita ngobrol, seperti contohnya untuk bahasa ngoko kita untuk gunakan sama teman, bahasa krama untuk orang tua gitu. Itu mungkin kita bisa bicara yang sopan kepada orang lain, salah satunya itu. Terus untuk yang khusus itu kita sering ibadah kepada Tuhan, untuk kita selalu mengingat dan kita percaya keberadaan Tuhan. Itu sih untuk contohnya, Mas, dikit. Ya, jadi itu betul sekali. Jadi kalau khusus itu hampir hubungan kita, ya hubungan kita tuh yang lebih sempit. Kalau umum itu lebih luas lagi nih, apa yang disampaikan Mas Singgi, Mas Fajar itu betul itu, menghormatin orang lain. Maka dari etika umum muncul undang-undang apa di bidang ITE? Itu undang-undang ITE itu yang Bapak punya itu undang-undangnya orang-orang IT kan, orang-orang teknologi informasi itu kan. Itu kan dari sini, dari etika umum. Itu kalau kita lihat penjelasannya, menimbangnya dan seterusnya itu saling menghormati, tidak boleh menghina, tidak boleh berbuat semena-mena dan seterusnya. Nah, itu dari etika umum. Maka dibuatlah undang-undang. Nah, tadi udah dijelaskan tuh dari mana etika kebijakan di atas. Itu luas sekali, banyak ya contoh-contoh ya. Jadi kalau sering istilahnya khususnya ya percaya, hubungannya dengan sila pertama, kan begitu. Dan seterusnya, menghormatin orang tua ini ya orang tua kita, bapak, ibu, dan seterusnya. Tadi kalau Mas Inggih bilang belum berangkat salaman dulu, cium tangan, kan begitu. Sama itu contoh-contoh itu. Tapi masih banyak. Jadi kelakuan kita yang tiap hari ya. Jadi kalau di presentasi tadi yang terkait etika umum ya dan etika khusus itu kelakuan kita setiap hari ya diimplementasikan, contohnya apa dan seterusnya. Nah itu. Kemudian pertanyaan nomor 2. Saya mau menjawab pertanyaan dari Mas Fajar. Mungkin menurut saya, mengapa Pancasila dijadikan sumber etika di Indonesia? Kenapa enggak Undang-Undang 1945? Karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai yang dalam realitas sosial, keagamaan maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Namun nilai Pancasila juga bersifat universal karena Pancasila kan luas, misalnya kayak
Pancasila mengandung dalam butir-butirannya itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di Indonesia itu kan banyak agama ya. Jadi cocok untuk menganut ketuhanan yang Maha Esa yang dapat dipercayai. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang artinya bermasyarakat Indonesia itu harus mendapatkan keadilan dari pemerintah yang merata di setiap daerah, suku, dan agamanya gitu, Pak. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia yang artinya Indonesia itu harus bersatu walaupun berbeda-beda suku, agama, dan budaya, tapi di Indonesia harus bersatu gitu, Pak. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu Indonesia harus merakyat dan saling membantu satu sama lain dan tanpa ada membeda-bedakannya gitu, Pak. Seperti gotong royong sesama tangga kan gitu, Pak. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu masyarakat Indonesia harus menerima keadilan dari pemerintah atau dari menteri gitu, Pak, untuk mendapat keadilan. Mungkin gitu, Pak, dari saya, Pak. Ada tambahan, Mas Inge? Belum ada sih, Pak. Udah cukup. Ditanya kenapa Pancasila kok menjadi apa tadi? Jadikan sumber etika. Sumber etika, kok bukan undang-undang dasar kan gitu ya? Iya. Pancasila adanya di undang-undang dasar. Ya. Dijebak pertanyaan. Jadi ya Pancasila itu adanya ya di undang-undang dasar. Jadi kalau nggak ada undang-undang dasar itu ya nggak diakuin. Coba linia keempat itu kan. Coba seandainya nggak ada undang-undang dasar itu, Pancasila dibikin undang-undang Pancasila sendiri. Nah, kan ada paling Pancasila itu ada keputusan presiden yang mengatur tentang Pancasila, peraturan tentang Pancasila. Tapi kan yang menyatakan Pancasila sebagai dasar itu kan di undang-undang dasar. Ya nggak? Ya, Mas Leni. Ya, Pak. Jadi Mas Fajar itu tanyanya supaya Mas Leni itu bingung malam-malam. Iya, Pak. Aduh, Mas Fajar nih. Ya, karena Pancasila itu ada di batang tubuh, maka menjadi dasar negara. Kan nggak ada undang-undang Pancasila sendiri kan, makanya batang tubuh itu sampai kapanpun nggak bakal dirubah. Itulah rohnya. Ya, rohnya bangsa Indonesia itu ada batang tubuh. Nah, itu. Kalau yang norma-norma di belakang pasal-pasal itu kan norma ya. Itu penjabaran dari batang tubuh Pancasila, mulai negara hukum, mulai negara istilahnya menganut pasal 29 tuh. Dan seterusnya. Jadi jangan kejebak pertanyaan. Jadi kalau ada soal UTS dibolak-balik gitu, sederhana aja kalau orang hukum. Ya, gimana menjadi dasar negara bukan undang-undang? Kan kalau ini kan gronormnya itu kan Pancasila. Kalau kita cari dari piramida itu ya, yang dijelaskan dulu, yang kemarin juga kelompok 1 menjelaskan sebagai piramida. Ya, Pancasila pertama, keduanya, dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya ada di dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua baru TAP MPR. Yang ketiga baru Perpu, Peraturan Perundang-Undangan. Yang keempat baru PP, Peraturan Pemerintah. Yang kelima baru Perpres, Peraturan Presiden.
Yang keenam baru peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh peraturan daerah kabupaten kota. Nah, urut-urutannya seperti itu. Kenapa kok nggak Pancasila? Ya, karena Pancasila ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya, ya Mas Leoni ya. Sebetulnya dasar negara kita itu kan gitu. Hanya di situ ideologinya apa? Pancasila. Jadi sudah menjadi rohnya ada di situ. Oke, pertanyaan ketiga. Mungkin gitu Mas Fajar. Ada tambahan pertanyaan ketiga tuh dari Muhammad Soleh tuh. Kenapa itu Palestina nggak pakai Pancasila katanya? Israel nggak mau pakai Pancasila tuh. Tanya itu sama Mas Leonid. Tadi pertanyaannya apa Pak? Kenapa negara lain tidak mengimplementasikan Pancasila? Menerima. Oh, menerima ya. Kalau menurut saya sih banyak negara-negara lain yang mengamati perkembangan Pancasila Pak dan mengaguminya, dan bahkan sebagian lain negara yang ingin meniru ideologi Pancasila sebagai jalan tengahnya Pak. Kalau menurut saya sih itu sih Pak, bukan jadi tidak menerima Pak. Mas Leoni ada tambahan? Bisa. Mas Leoni. Ya Pak. Ada tambahan? Belum ada Pak. Belum ada. Oh, pertanyaannya dari Mat Soleh itu. Dari Mat Soleh itu tanya itu. Tukang bubur naik haji Mat Soleh. Ya kan, tukang bubur naik haji itu Mat Soleh. Ada pertanyaan tuh kenapa negara lain kurang menerima kan? Orang Pancasila dasarnya di Indonesia ngapain di negara orang lain? Ya, menambahkan sedikit boleh Mas? Ya boleh, silakan. Ya, kenapa negara lain tidak menerima? Karena negara lain punya dasar negaranya sendiri-sendiri Mas. Jadi kalau kita tidak berfokus, lebih baik kan kita berfokus ke negara kita sendiri daripada kita belok sana belok sini, sibuk memikirkan dasar negara lain. Jadi nanti kita tidak bisa tertib terhadap dasar negara kita sendiri gitu. Dan itu saja sih, tidak kepanjangan. Tapi sebetulnya itu pertanyaannya arahnya bukan situ Mas Soleh. Kenapa negara lain nggak mengamalkan Pancasila kan begitu kan? Sebetulnya mengamalkan, hanya dia nggak komplit. Hanya dia namanya bukan Pancasila ya, saya Arab, sholat kan begitu kan. Itu Tuhan yang Maha Esa Tuhan. Amerika itu di keempat kan gitu kan. Aglusagon, keadilan, Amerika selalu bilang keadilan utama harus adil. Nah, itu sila kelima. Nah, HAM, kemanusiaan, dan seterusnya. Hanya memang dasarnya bukan Pancasila. Kalau mengamalkan ya ada, tapi nggak komplit. Kalau Indonesia kan komplit banget tuh. Lima-limanya dipakai di Indonesia. Nah, contoh di negara Barat itu yang liberal itu kan kebebasan sebebas-bebasnya. Agama itu nomor sekian, yang penting kan dia kemanusiaan dan dunia yang dikejar itu kan. Jadi dia mengejar teknologi, mengejar dunia, mengejar istilahnya keadilan dan seterusnya. Tapi dia etika Pancasila khususnya ketuhanan itu kan ya percaya tetapi nggak dilakukan. Adanya apa itu yang dulu pertanyaan tuh LGBT itu kan nggak mengamalkan Pancasila, itu laki sama laki. Itu nggak ngamalin, nembakin orang. Nah tadi pertanyaan siapa ya yang KKB tadi? Saya Pak. Nah tuh Mas Wendy belum dijawab tuh. Nah, KKB, Mas Leoni, Mas Inggih. Boleh diulang pertanyaan Mas Wendy? Boleh Mas, pertanyaannya kan di Papua tuh lagi bergejolak KKB. Mereka itu menganut etika bagaimana terhadap bangsa
Indonesia ini. Tuh, pertanyaannya sekarang bergejolak. Apakah menganut Pancasila seperti apa? Gitu. Jawab sebisa-bisanya. Mas Singgi, Mas Leoni. Nggak ada di Google. KKB nggak ada. KKB, Mas Singgi. Halo. Jadi KKB itu ditanya dulu singkatannya apa? Kelompok kriminal bersenjata, Pak. Ya, ada bahasa di situ kriminal. Kalau ada bahasa kriminal ya diterjemahkan aja. Nah, kenapa? Kan ada bahasa kenapa. Kita sekarang latihan kritis. Latihan kritis nanti kalau bisa boleh dihubungkan yaitu dengan undang-undang ITE, dengan undang-undang otonomi khusus Papua, dengan undang-undang dasar, dengan peraturan pemerintah dan seterusnya. Jadi sedikit saya pancing. Jadi itu si Mas Wendy itu menanyakan itu kelompok kriminal bersenjata di Papua itu pakai Pancasila atau tidak kan gitu kan. Nah, ya lanjut Mas Leoni, ayo. Ya menurut saya sih Pak tidak ada Pancasila di dalam KKB yang di Papua itu Pak. Soalnya kan itu kejahatan ya Pak. Kejahatan kan tidak ada di Pancasila. Karena kan Pancasila tidak ada butir untuk kita untuk berbuat jahat gitu Pak. Jadi tidak ada etika untuk Pancasila lah gitu loh Pak. Jadi kita melihat kalau menjadi akademisi, nah kita sekarang bicara akademisi ya, harus benar-benar kita menggunakan penalaran pemikiran akademisi. Jadi kita bukan pro kanan, pro kiri, tapi kita lurus dulu. Ini pertanyaan si Wendy ini bagus sekali. Ya, bagus sekali menjadi pemahaman kita semua. Nanti kita tarik kesimpulan, ya.
tadi Mas Leoni tidak ada Pancasila. Nggak apa-apa, itu kan pendapat ya. Nah, itu nggak pendapat. Selama KKB itu ada di Indonesia, maka dia harus dasarnya Pancasila. Oke, paham nggak maksud saya seperti itu? Nah, saya pancing doang nih. Nanti semua komentar. Ini boleh kita komentar mengenai KKB. Ada tambahan Mas Inggih? Mungkin anu Pak, Anu nih sopo? Ayo apa? kembali lupa bentar Pak. Lupa anunya. Belum makan Udah. di sini. Mungkin karena masyarakat Papua belum sepenuhnya merasakan apa yang menjadi praktek dari nilai-nilai Pancasila itu secara seutuhnya, Pak. Baik dalam konteks sosial budaya, ekonomi, dan politik, Pak. Oke. Ayo, tambah lagi. Oke, jadi gini, biar nggak macet ya diskusi kita nih, saya pancing lagi nih. Jadi dia dasarnya Pancasila karena masih Indonesia. KKB itu menuntut apa sih? Kan begitu kan ya? Menuntut dia adalah keadilan. Kenapa menuntut keadilan? Karena merasa kalau kita lihat dari berita-berita yang itu sumber daya alamnya diambil. Jadi merasa itu di Papua itu kaya raya, emas dan seterusnya diambil oleh negara, dijual belikan dengan Freeport. Nah, itu dasarnya dulu nih. Nah, dari situ tapi rakyatnya masih miskin. Gitu. Nah, kalau rakyatnya miskin, menurut dia itu ya belum adil, masih bertentangan dengan sila kelima menurut dia. Menurut dia kan seperti itu. Ini kita bicara secara akademisi. Nah, kemudian apakah kalau menuntut keadilan juga tembak-menembak? Ini salah. Karena sesama manusia tidak boleh dia saling tembak-menembak. Seharusnya dia mengedepankan sila keberapa? Sila keempat, yaitu musyawarah. Kan begitu. Jadi coba kita berpikirnya kita runtun nih. Nanti akademisi ini kita runtun nih, oh ini akarnya di sini, larinya ke sini. Secara negatif apa? Dia nggak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan ketuhanan. Karena menghilangkan nyawa orang lain itu dilarang oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agamanya, seperti sebebas liberalnya Amerika, nembak orang lain dihukum. Kan gitu kan ya? Karena itu melanggar HAM. HAM-nya apa itu? Asasi manusia menghilangkan nyawa orang lain, itu melanggar HAM. Jadi runtun tuh bertentangan dengan sila pertama. Tapi apakah dia punya agama dan kepercayaannya? Punya, berarti dia juga melaksanakan sila pertama. Kan begitu? Ya kan gitu. Tapi dia tidak tidak mempunyai etika khusus, ya, tidak mempunyai etika umum tadi. Gitu. Kan disambungkan dengan pokok bahasan hari ini tentang sistem etika yang ditanya. Jadi kalau di Papua seperti ini, dia melanggar etika khusus dan etika umum, biarpun dia sudah mengamalkan juga Pancasila. Jadi di sini mengamalkan dia beragama, percaya. Apakah dia punya kelompok? Punya, namanya kelompok kekerasan, ya, kriminal. Tapi kriminalnya itu nggak boleh, itu bertentangan juga oleh Pancasila. Nah, sekarang dibobot antara bobot yang diamalkan dengan bobot yang dilanggar tinggi atau banyak mana, berat mana. Sehingga pemerintah mengeluarkan yaitu fatwa atau mengeluarkan peraturan bahwa KKB itu termasuk teroris. Kalau teroris itu melanggar Undang-Undang Dasar. Karena apa?
melanggar HAM, itu melanggar kedaulatan, membahayakan negara, dan seterusnya. Itu ya, Mas Leoni, Mas Singgih, dan seluruhnya. Coba ada masukan lain. Masih banyak itu saya kan saya pancing. Silakan diterjemahkan sendiri. Coba. Siapa? Silakan Mas Wadli. Dari saya sih Pak, sebenarnya itu memang didasari sejauh ini sih Pak. Saya pernah bertemu dengan mereka yang dari Papua, teman-teman kita. Memang sejauh ini mereka merasa terintimidasi, sekalipun mereka tinggal di bangsa Indonesia itu sendiri. Waktu itu pernah sharing juga, itu dikarenakan salah satunya sih Pak, kita ini sebagai bangsa Indonesia kurang mengamalkan Pancasila itu sendiri. Kenapa? Karena kita masih ada istilahnya yang rasisme, ada juga yang ejekan menganggap mereka seperti, maaf kata itu, monyet gitu kan, mirip monyet. Mungkin dari segi kulit memang kita berbeda, tapi yang lebih mendasari semua itu sih Pak, rasa sakit hati karena bagian barat sini itu terlalu menyepelekan mereka yang tinggal di timur gitu. Mungkin dari salah satunya kulit tersebut. Nah, ditambah lagi dengan sumber daya alam yang notabene membawakan nama Indonesia, padahal itu kan milik nenek moyang orang-orang Papua. Lebih tepatnya mungkin kita terlalu keras dan terlalu menguras alam Papua, sedangkan alam Papua itu kata mereka itu sangat indah gitu. Dan itu kita rusak karena satu sisi kan kita punya adat dan istiadat. Nah, di Papua sendiri alam itu merupakan dianggap nenek moyang mereka. Mereka anggap itu sakral gitu. Nah, itu kan salah satu sila pertama keagamaan juga kan, karena menganggap alam itu bagi mereka itu sakral dan juga milik nenek moyang mereka. Itu juga yang membuat mereka itu merasa sakit hati dan ingin keluar. Ditambah lagi mungkin mereka belajar dari timur-timur gitu Pak. Mereka bisa lepas, kenapa kita enggak gitu. Jadi itu belajar dari ini Pak, Undang-Undang Dasar tentang kemerdekaan hak bagi segala bangsa. Mungkin mereka juga berlandaskan sana. Kita juga perlu kemerdekaan karena mungkin mereka yakin dengan kekayaan alam mereka, mereka bisa membentuk sebuah negara gitu. Mereka yakin akan hal itu. Cuman memang cara mereka sih salah Pak dengan menggunakan senjata. Tapi itu wajar sih Pak karena mereka sudah pernah menyondingkan tentang dengan bermusyawarah kalau mereka mau merdeka itu kalau nggak salah pada zamannya Gus Dur, tapi tetap ditolak gitu pendapatnya secara musyawarah. Nah mungkin mereka belajar, apalagi zaman sekarang kan udah kelihatan nih media sosial banyak perang gitu, senjata sudah beredar di mana-mana. Jadi mereka karena saking banyaknya penolakan, mereka beralih dengan cara kekerasan. Mungkin itu yang mereka salah tangkap sih Pak menurut saya. Oke. Itunya apa? Solusinya. Menurut Mas Fadli. Itu benar. Benar kan dari pendapat mereka kan begitu ya. Nah, solusinya kita sebagai yang kulitnya agak bening sedikit apa? Berarti kita harus lebih mengamalkan Pancasila itu sendiri sih Pak sebagai etika bangsa ya. Mereka orang Indonesia gitu. Kita jangan sampai melupakan hal itu karena mereka juga sama-sama berjuang waktu zaman penjajahan, mereka juga ikut berperang gitu. Artinya negara harus membuat apa? Mungkin lebih memeratakan perhatian gitu, jangan di area barat aja gitu. Karena barat ini lebih kaya kelihatannya dibandingkan timur. Di sini sumber dayanya semua dikerok dan dibawa ke barat dan nggak disisakan ke timur. Mulai dari pembangunan jalan, mereka kekurangan. Bahkan di sana biaya hidup itu sangat mahal Pak dibandingkan di sini kan. Mungkin lebih ke arah situ sih Pak. Kita sebagai bangsa salah satunya jangan rasis. Lalu untuk pemerintah sendiri semoga bisa memperhatikan lebih ke arah timur sih Pak dan mengamalkan Pancasila itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan di situ pemerataan pembangunan ya.
Jadi pemerataan pembangunan kalau terkait rasis itu sudah diatur di undang-undang kita, siapapun yang rasis itu ya nggak boleh. Nah itu sudah, kebijakannya sudah. Orang per orang yang rasis kan ketangkep. Nah, kalau dia bilang bahwa orang sana seperti M kan gitu kan langsung ditangkep tuh, dilaporkan kan, itu melanggar undang-undang juga. Kalau langsung ya mungkin bisa berkelahi, tapi kan rata-rata kan lewat Mensos ya, itu diatur di Undang-Undang ITE ya, nomor 11 2008 tuh diatur sebenarnya dilarang ya menghina, eksplor lewat media elektronik dan seterusnya, itu sudah diatur. Jadi kebijakan pemerintah sudah ada, tinggal pemerataan. Nah, pemerataan itu harus dicari akar permasalahannya. Berarti satu, ya. Korupsi. Nah, korupsi kan di Jakarta, di Papua juga banyak. Nah, artinya begini, artinya kita lihat di sana itu mulai dari jumlah penduduknya, itu budayanya harus digali, kemudian diajak, tidak mudah ya untuk membuat sesuatu merubah budaya Papua itu tidak seperti membalikkan telapak. Ya, karena apa? Ya mohon maaf, karena hidupnya sebagian ada di dalam, maka tidak ada listrik, tidak ada komunikasi seperti kita, ya. Jadi alam dianggap nenek moyangnya, jadi hutan tempat tidurnya dan seterusnya. Itu kita rubah budayanya pelan-pelan dan seterusnya. Nah, dijaminlah pendidikannya supaya dia lebih ngerti. Jadi nggak semudah sekarang kamu harus memaksakan kehendak. Maka di sana ada undang-undang khusus otonomi khusus Papua. Kan gitu. Nah, apakah kurang Indonesia itu ngasih sana? Ya kan kita lihat aja berapa kekayaan yang diambil, kemudian berapa persen dikembalikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk ya macam-macam dan seterusnya. Sekarang orang Papua itu pada dasarnya pinter-pinter orang. Kalau mau belajar sana itu pinter-pinter. Karena kalau ingin melihat orang Papua ada di sini Yohanes Soria itu di Sumarekon situ. Nah, itu isinya orang Papua banyak. Nah, mulai dari yang belum pakai celana, diajarin pakai celana sampai sudah S2, sudah pinter-pinter. Nanti kalau udah pinter-pinter pulang sana ngejok-ngejokin ngajak merdeka kan gitu. Nah, seharusnya pulang ke sana tuh ngajarin supaya pinter, oh begini. Dan memang ini bukan tugas ringan. Ya Anda ini sebagai generasi muda ke depannya membuat kebijakan nanti, mengusulkan kepada negara, ya harus ada pemerataan pembangunan. Nah, salah satunya kalau mengurangi korupsi dan seterusnya. Daripada untuk pribadi dikorupsi, tapi untuk pembangunan di sana. Tapi ya nggak semudah, saya pernah ke sana juga. Jadi memang luas, gunung, dan seterusnya. Orang gunung tuh yang penting makan, nggak pengen beli pajero, nggak beli pangan. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Harus ada, kalau zaman, mohon maaf, kalau zaman Pak Harto itu harus ada pembangunan terpelita. Jadi 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Kapan Papua itu bisa istilahnya menjadi standar orang-orang yang ada di agak kota. Tapi kalau di kotanya juga udah maju. Nah, mahal karena nggak ada pabrik, pabriknya ngambil dari Surabaya, dari Ambon, dari Makassar. Kan gitu. Jadi di sana mahal. Nah, untuk membuat pabrik, nah kita lihat sumber alamnya mendukung nggak, orangnya mendukung nggak. Kan? Karena kalau kebanyakan orang datang ke sana nanti ya di pantai juga, kan kasihan juga orang kalau datang dari pantai-pantai juga. Jadi memang harus dibelajar, harus diklaster. Ya. Jadi di klaster, kalau untuk merdeka udah nggak bisa, karena itu sudah menyalahin, dia sudah mengakuin, ikut bangsa Indonesia dan sudah menjadi. Nah, Timur-Timur agak beda cerita ya, agak beda alurnya sama Papua. Nah, itu
Kira-kira Mas Singgih, Mas itu. Jadi rekan-rekan kita harapkan nanti diskusinya hidup, artinya kita belajar diskusi. Bicara kita adalah bukan bicara rasis, bicara kita bukan bicara istilahnya lainnya, bicara kita yaitu tentang akademisi, bahasa akademisi. Jadi Bapak, saudara-saudara ini mau bicara, oh ini boleh-boleh sah. Selama akademisi boleh, ya. Tapi ini kan di kalangan ruangan ya, di kalangan ini, bukan untuk dikonsumsi keluar. Jangan sampai nanti direkam, dimasukin YouTube, wah itu mahasiswa begini, dosanya begini, enggak. Ini sebagai bahan pengkaji kita. Apa sih yang harus kita berbuat nanti kalau jadi pejabat? Fadli jadi bupati sana di Ambon kan nggak tahu itu kan ya. Wendy jadi DPR RI kan gitu, Nurul tuh jadi menteri ya, pariwisata kan kita memang nggak ngerti nasib Pak Jokowi tukang kayu jadi presiden ya. Dulu Pak Jokowi itu kurus tuh kayak Soleh itu. Itu sudah ada bakat jadi presiden tuh Soleh. Amin, insya Allah. Nah, iya, ya mau presiden direktur kayak presiden apa yang jadi presiden. Jadi kita nggak ada yang ngerti. Jadi kita akan menjadi apa boleh kita merencanakan, tapi kembali lagi Allah yang menentukan dan kita ini nggak tahu. Saya sekarang ngajar gini apa tahu bisa dipanggil Prabowo suruh jadi wakil menteri kan nggak ngerti juga. Jadi kan gitu. Nah oleh sebab itu tugas saya ngajar, tugas rekan-rekan itu menelaah secara akademisi. Kan begitu tuh. Silahkan berkomentar. Yang penting komentarnya itu dalam ruangan dan itu untuk pembangunan dalam konstruktif ya untuk membangun kemajuan bangsa ini. Kan gunanya Pancasila. Kalau pertanyaan dari Mas Windy, apakah Pancasila harus dikupas tuntas? Nah, pribadinya kita tanya dulu orang Papua yang KKB itu berapa orang. Pancasila kita tanya ya kamu punya agama nggak punya? Berarti Pancasila kan begitu kan? Kalau kamu kok nembak berarti bertentangan dengan kemanusiaan. Udah saya usulin ke Jakarta, berarti udah sama dengan sila keempat, musyawarah. Gitu. Tapi kan belum adil Pak, belum rata lah. Indonesia berarti keadilannya belum. Ya itu ketemu kan akhirnya. Nah harus larinya ke sana. Nah dia memperjuangkan keadilan, itu Pancasila juga tuh. Saya memperjuangkan wilayah saya keadilan, tapi saya tidak mau merdeka, tapi saya memperjuangkan keadilan. Tembak-tembakan, memperjuangkan tapi tembak-tembakannya melarang HAM, akhirnya kena HAM. Sekarang udah dianggap teroris, tambah nggak boleh lagi. Udah, kalau sudah negara sudah ngecap teroris, berarti sudah benar-benar melanggar Pancasila, melanggar Undang-Undang Dasar. Kan seperti itu kesimpulannya. Tapi kita urai dulu. Jadi kalau membuat suatu skripsi, suatu tesis, bukan langsung kesimpulan, oh ini jedet, kan begitu enggak, ini diurai, ini teorinya, latar belakangnya dulu, ngapain, teorinya ngapain, hipotesisnya, metode penelitiannya, sampai pokok kesimpulannya bahwa Papua itu belum merata. Mau hanya nyari-nyari, Papua belum merata. Baru berapa? Hanya tiga kata. Tapi diurai bisa 100 halaman, latar belakangnya ini. Dan seterusnya. Begitu ya. Coba membuat sistem komputer itu. Zoom gini, kan endingnya hanya gini. Klik Zoom, ada user ID, password, muncul. Itu ending. Tapi kan prosesnya panjang, ada latar belakang. Kalau ini ngomong meramal ini nggak diterima kembali ke sini, ini nggak terima flowchart-nya kembali ke sini. Ini diterima kan gitu. F tidak terima maka error kan. Tapi endingnya satu. Setelah dibuka ada icon Zoom, muncul user ID kita tulis, muncul password, klik muncul kayak begini. Nah, kayak tadi endingnya Papua belum merata pembangunannya. 4 kata. Tapi latar belakangnya banyak. Begitu ya, Mas Leoni ya. Jadi kalau Iya, Pak. nanti mulai di ITTS mulai ada lomba pidato internasional itu dengan AKKOM Bandung, dengan STIKOM Bandung kan begitu ya, Universitas Unikom Bandung,
Ada itu pelajaran nyambung dikit-dikit kayak gitu. Jadi orang IT bukan hanya depan komputer mengikuti, enggak, itu kan jaringan juga Pancasila. Ya kan teknologi kan awal-awal kita jelasin bahwa Pancasila itu dapat berguna sepanjang masa. Seperti itu kurang lebihnya. Ya sudah jam 9, kalau saya ngobrol ini jam 12 nggak selesai. Begitu ya. Pola pikirnya dibuka ya. Nggak usah malu. Jadi diskusi kita itu anggap aja teman saya nanti diskusi. Supaya lebih los gitu, Mas Leoni ya. Jadi agak los aja. Apa aja ngomong aja, yang penting nggak masalah. Nanti salah juga nggak. Salah itu malah tak kasih nilai itu. daripada diem mending salah tak kasih nilai. Kalau diem nggak kasih nilai. Begitu kira-kira, mohon maaf kurang lebihnya. Silakan ditutup Mas Leoni. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi dari kelompok 3. Jadi bagus presentasinya ya. Artinya di sini panjang lebar, jadi diskusinya sedikit karena seharusnya itu 4 orang, 5 orang gitu yang menyampaikan, tapi hanya 2-3 orang. Oleh sebab itu besok Senin kelompok 4 menyampaikan, saya harap lebih hidup lagi. Saya udah seneng nih IT, tapi udah mulai jalan nih diskusinya nih. Biasanya orang IT itu pendiam, nggak banyak omong, yang penting program jadi kan. Sambil ngopi, sambil ngerokok terus kan bikin program gitu kan. Tapi ini bagus ya, karena kalau diskusi IT ini seperti Pak Dr. Agung, Pak Profesor Ono, dan enak itu. Nah, itu ikutin tuh para senior-senior. Itu kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon pamit, kita live, kita akhirin ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat beristirahat Pak. Merdeka, Mas Fajar, merdeka. Yo, merdeka. Lu masuk hidup Ben. Udah berapa tahun nggak ikut Zoom?